Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Al-Ghifar dengan NIM 12450113011 jurusan Teknik Informatika kelas 2B Winsus Karyau. Ingin mempresentasikan tugas 3 yaitu algoritma pencarian dan pengurutan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Ini baru PPT-nya aja yang saya buat. Nanti lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Ghifar dengan NIM 12450113011 dari kelas Teknik Informatika semester 2 TIF 2B. Saya mendapat tugas algoritma pencarian dan pengurutan dengan mata kuliah pemrograman lanjut oleh Bapak Muhammad Afandes. Kita lanjut ke instruksinya. Yang pertama, cari dan pilih dataset yang tersedia secara umum dan dapat diakses dari internet. Kemudian, gunakan dataset tersebut sebagai data yang akan dibaca oleh program yang akan Anda buat. Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan dataset yang sama. Lanjut ke perintah kedua, buatlah sebuah program menggunakan Java untuk membaca dataset tersebut dan menyimpan ke dalam sebuah variabel atau objek yang dibuat dari sebuah kelas. Kelas yang dibuat harus sesuai dengan dataset yang dipilih. 3. Kode program harus menggunakan bahasa pemrograman Java. 4. Kode program disimpan ke dalam repositori publik GitHub yang dapat diakses secara umum. Selanjutnya, di dalam repositori juga disertakan file dataset yang dipilih dalam bentuk CSV atau TXT. Keenam, program dapat membaca semua isi dataset dan mengoutputkan salah satu data yang ada di dalam dataset. Ketujuh, program juga menerapkan algoritma pencarian dan pengurutan. Algoritma yang digunakan dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, lanjut langsung lengkapi dokumen di bawah ini sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Untuk tugas ini, saya menggunakan dataset Wine Quality yang saya ambil dari situs UC Machine Learning Repository dengan judul Wine Quality Dataset, dan ini linknya bisa diakses. Dengan deskripsi dataset ini berisi informasi kimia dan sensorik dari sampel wine merah. Tiap sampel memiliki 11 fitur input seperti kadar asam, gula, alkohol, dan satu label output yaitu skor kualitas wine. Dengan total jumlah 12 kolom fitur, dan yang menjadi label adalah kolom quality, yaitu dengan nilai kualitas wine dari 0 sampai 10. Programnya saya buat menggunakan Java, dan saya menyimpan datanya dalam kelas bernama wine sample. Setiap baris data dari file CSV dibaca dan dimasukkan ke objek wine sample, lalu disimpan dalam list. Kemudian, program menampilkan salah satu data file sebagai output awal. Ini 12 dataset tadi yang bisa dijelaskan satu-satu. Fixed acidity dengan deskripsi kadar asam tetap atau tidak mudah menguap. Kedua, volatile acidity, kadar asam yang mudah menguap. Yang ketiga, citric acid dengan kadar asam sitrat. Keempat, residual sugar, yaitu sisa gula setelah fermentasi. Yang kelima, chlorides, yaitu kandungan garam. Keenam, free sulfur dioxide, kandungan SO2 bebas. Yang ketujuh, total sulfur dioxide, yaitu total SO2 dalam wine. Yang kedelapan, density, massa jenis wine. Selanjutnya pH, yaitu tingkat keasaman. 10, sulfates, kandungan sulfat. Selanjutnya alkohol, kadar alkohol dalam persen. Dan yang terakhir yaitu quality, nilai kualitas wine. Kita lanjut ke algoritma pencarian. Di sini saya dapat perintah, jelaskan algoritma pencarian yang digunakan di dalam kode program disertai gambar diagram flowchart yang menunjukkan proses algoritma pencarian tersebut. Di sini saya jawab dengan deskripsi program saya menggunakan algoritma linear search untuk mencari data wine berdasarkan nilai kualitas atau quality. Algoritma ini akan memeriksa setiap elemen dari array satu persatu sampai menemukan data yang sesuai. Linear search sangat cocok digunakan pada dataset yang tidak tersortir karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Misalnya, jika saya ingin mencari wine dengan kualitas 7, maka program akan mengecek tiap elemen di dalam list sampai ketemu kualitas tersebut, lalu menampilkannya. Kenapa saya pilih linear search? Karena algoritma ini sangat cocok untuk data yang belum diurutkan dan sangat-sangat mudah untuk diimplementasikan. Kita lanjut ke flowchart-nya. Lanjut ke penjelasan flowchart. Yang pertama ada start. Di sini di awal prosesnya dimulai. Lanjut ke input target.
Pengguna memasukkan nilai yang ingin dicari, misalnya quality sama dengan 7. Lanjut ke inisialisasi indeks sama dengan ini, maksudnya indeks dimulai dari 0 untuk mengecek dari data pertama. Yang sini is data indeks sama dengan target, tanda tanya. Ini untuk mengecek apakah data pada indeks tersebut sama dengan nilai yang dicari. Jika jawabannya yes, maka pencarian selesai. Langsung lanjut ke terakhir. Namun, jika pencariannya tersebut, jika hasilnya no atau tidak, maka kita lanjut ke increment index, yang maksudnya indeks ditambah 1 untuk mengecek data berikutnya. Lalu kita ulangi lagi langkah tersebut sampai data yang ditemukan atau indeksnya habis. Dan N ini proses pencariannya telah selesai. Nah, kita lanjut ke algoritma pengurutan. Jelaskan algoritma pengurutan yang digunakan di dalam kode program disertai gambar diagram flowchart yang menunjukkan proses algoritma pengurutan tersebut. Di sini program saya menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan data wine berdasarkan nilai alkohol atau alkohol secara ascending. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus hingga seluruh data terurut. Meskipun bukan algoritma tercepat, bubble sort cukup mudah diimplementasikan dan cocok untuk dataset yang berukuran kecil. Kita lanjut saja ke flowchart-nya. Jadi saya akan menjelaskan flowchart-nya dari awal. Pertama dari start. Dari start ini yaitu proses pengurutannya dimulai di awal. Yang kedua, take data array atau ambil data array. Semua data dari file CSV dibaca dan dimasukkan ke dalam array list. Yang selanjutnya, log J sama dengan 0 to n ke 1, yang artinya perulangan luar dari awal hingga akhir array. Lanjut ke sini, log J sama dengan 0 to n ke I ke 1, yaitu perulangan dalamnya, dengan perulangan di dalam ini guna untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika ini is data, ini berguna untuk mengecek apakah data di indeks kecil lebih besar dari data sebelahnya. Jika iya, tukar posisi datanya atau kita swap. Jika tidak, kita lanjut ke pasangan berikutnya. Kita ulangi terus proses tersebut sampai tidak ada lagi yang perlu ditukar. Kalau display sorted data ini maksudnya kita akan menampilkan data yang sudah diurutkan, misalnya berdasarkan nilai alkohol. Dan yang terakhir add, prosesnya selesai. Semua kode program dan file dataset saya sudah saya unggah ke GitHub dengan link berikut. Bisa dicek sendiri ya. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai tugas 3 yaitu algoritma pencarian dan pengurutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Fadil Gifar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.